Bagaimana kalau saudara perempuan tak mau menandatangani surat perjanjian jual beli kalau pembagian tidak sama rata? Kami bersaudara. Perempuan yang mau minta pembagian sama rata, ini orang dua kemungkinan. Pertama, tidak ngaji, belum tahu. Yang kedua, dia sekuler, liberal. Kalau dia tidak tahu, dikasih tahu, insya Allah dia berubah. Tapi kalau dia tak mau tahu, nah ini yang payah. Maka kasih tahu dengan dia bahwa menurut hukum Islam dua kali diulang dalam Quran. Lidzakari mislu hadzil unsayain, lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki dapat dua kali bagian perempuan. Kamu kalau Islam ikut aturan Islam. Kalau kamu tak mau ikut aturan Islam, keluar kamu dari Islam. Harus disadarkan ini orang. Undang pengajian arisan keluarga, judulnya tentang pembagian harta warisan. Kalau tidak, dia akan makan uang haram. Nauzubillah. Wanti-wanti kepada kalian cara berlaku. Laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Lalu Anda katakan sama rata. Boleh jadinya ini? Bagi dulu, ikuti perintah Allah, bagi. Laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Kalau anak laki-laki satu orang, anak perempuan satu orang, artinya 3 miliar, 2 miliar untuk laki-laki, 1 miliar untuk perempuan. Setelah diserah terimakan, jadi hak anak laki-laki dan hak anak perempuan. Lalu hak anak laki-laki dia bilang, ya alhamdulillah saya rezeki banyak, aset banyak, investasi banyak, 3 miliar bagi 2 miliar bagi saya itu nggak ada apa-apa. Ini ambil dari semua, boleh? Boleh. Jangan kan bagi kita semuanya dikasih juga boleh. Tapi kapan? Setelah ente taati Allah. Tapi kalau langsung enggak, bagi data aja. Yang pertama jawabannya, kalau ini berangkat dari ketidakmauan dengan hukum faraid, maka ini dosa besar. Tadi kan Allah telah mengancam ya. Ayat berapa tadi? 14. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dan melanggar hukum-hukumnya, Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Dan bagi dia adab yang menghinakan. Pokoknya saya nggak mau menggunakan hukum faraid. Ini dosa besar. Ya, nah udah ini. Apalagi kalau dia mengatakan hukum faraid itu nggak adil. Masa laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Yang adil itu hukum adat. Kalau ini kufur. Karena menganggap hukum selain Islam lebih adil. Itu termasuk apa? Nawakidul Islam. Jawaban yang kedua, kalau seandainya mereka membagi ini bukan karena nggak mau hukum warisan, bukan karena memandang tidak adil, tapi mereka ingin berbagi saja, maka itu boleh asal disepakati oleh seluruh ahli waris. Artinya apa? Bahwa ahli waris lain merelakan jatahnya yang lebih besar, dipangkas, diberikan kepada orang lain supaya jadi sama. Tadi kan, karena yang namanya warisan ini berkaitan dengan hak. Yang namanya hak bisa diminta, dituntut, dipertahankan. Tapi bisa juga apa? Digugurkan. Boleh? Hak digugurkan? Boleh nggak? Tapi itu al-haqqu yasqutu bit-tanazuli. Yang namanya hak bisa gugur dengan apa? Dengan pelepasan dari yang punya hak. Yang punya hak melepaskannya, nggak apa-apa lah, nggak usah. Antum datang ke warung sana, bok ngambil itu, berapa semuanya? 20.000, kata yang punya warung, udah nggak usah bayar. Boleh nggak? Boleh. Asal atas kerelaan dia. Nah, sama juga dengan warisan. Pokoknya menerapkannya itu atau membagikan secara masalah tadi itu bukan karena kebencian terhadap hukum warisan. Kalau karena kebencian, ya ini yang jadi apa? Yang menjadi dosanya. لكل واحد منهما
Kalau sudah 5 hal ini terpenuhi, baru harta tersebut diwaris dengan cara syar'i, cara islami. Yang pertama hutang kepada Allah, yang kedua hutang kepada manusia, yang ketiga urusan zakatnya, yang keempat adalah wasiatnya, yang kelima biaya perawatan jenazah. Setelah itu baru dibagi dengan cara syar'i, yaitu dengan hitungan-hitungan waris yang selama ini difahami oleh para ulama ahli faraid. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana jika dibagi rata? Dibagi rata baru boleh jika pihak laki-laki yang memberi izin. Ini pihak laki-laki. Saya punya anak, ada laki, ada perempuan. Maka kalau mereka pengen membagi rata, yang ditanya bukan yang perempuan, sebab yang perempuan pasti mau. Yang ditanya lakinya. Yang laki-laki, wahai anak laki-laki, kamu jatahmu lebih banyak. Gimana kalau dibagi rata? Kalau sang laki-laki mengatakan boleh, nggak apa-apa, itu namanya sulhu khair. Itu lebih hebat lagi daripada pembagian waris yang hitung-hitungan itu. Apalagi ada yang berkata begini, sudahlah dek, abang nggak usah ngambil, buat adik semuanya. Boleh tidak? Ya itu lebih hebat, damai lagi itu sulh. Ya begitu, jadi boleh tidak mengambil. Jadi damai itu boleh, tapi syaratnya yang berhak mendapatkan lebih banyak itu yang merestuinya. Jadi bagi rata boleh, tapi syaratnya yang berhak mendapatkan lebih banyak yang merelakan. Ustaz, dalam pembagian warisan apakah boleh sesuai kesepakatan kakak beradik? Tak dipakai hukum Islam, lidzakari mislu hazzil unsayain. Adik beradik 4 orang, laki 2 orang, perempuan 2 orang. Meninggal mak, meninggal ayah, cuman 4 ini. Lalu kata mereka, kita bagi sama aja lah. Kenapa tinggal 1 M? Kalau 1 M, udahlah kita bagi aja 250. Boleh apa tak boleh? Maka dalam fatwa Asy-Syabakah Al-Islamiyah boleh, syaratnya 3. Pertama, semuanya sudah akil balik. Kalau ada satu tak akil balik, ada satu cacat mental, tak boleh. 2, masing-masing tahu jatahnya berapa. 3, yang berlebih mengikhlaskan sebagai sedekah. Otomatis si abang laki-laki 2 ini berlebih nih. Maka yang perempuan ini kurang. Maka si abang ini mengatakan, ambillah ini, takkan ungkit-ungkit sedekah. Abang ini mungkin tak bermasalah, cuman kakak iparnya di sini letak. Maka kalau tengok dulu, kalau abang ini termasuk ikatan suami takut bini, masalah. Jika anak laki-laki mendapat 2 bagian hak waris, menghibahkan haknya untuk ibu dan adik-adik perempuannya, sehingga semua mendapatkan bagian yang sama. Kalau sudah dibagi, bagi dulu persis seperti apa yang dihukum syar'i. Si laki-laki sudah dapat misalnya bagian dia 100 juta, lalu dia mau hibahkan, setelah dia terima, ini 50 juta buat kalian bagi deh, nggak masalah. Tapi kalau dari awal sengaja dirayu, kesian ini si fulan, supaya ini anak laki yang merasa kesian lalu dikasih hak, ini nggak boleh. Sama saja egois, memang nggak boleh. Pembagian Allah buat ibu-ibu 1/2, laki-laki 2, harus memang hukum Allah. Ini patuh masuk surga nggak ini? Kenapa harus bantah hukum Allah? Nggak bisa.